Halo semuanya, pada video ini akan dijelaskan tentang pengerjaan modul pada praktikum basis data minggu kelima, yaitu Basic SQL Query 1. Kita mulai dari nomor 1. Di sini kita disuruh membuat database baru dan tabel sesuai dengan struktur yang diberikan. Seperti yang telah diberikan pada video sebelumnya juga, pertama sekali buat database-nya dulu dengan query create database employee, lalu execute. Jika sudah berhasil, kita akan masuk ke pembuatan tabelnya. Berdasarkan struktur ini, departemen berelasi dengan employees. Key dari departemen akan digunakan sebagai foreign key di tabel employee, sehingga yang harus dibuat terlebih dahulu adalah tabel departemen. Tuliskan query ini. Create table department, lalu nama kolom, tipe data, dan constraint not null-nya. Misalnya untuk kolom dep ID. Tipe datanya adalah integer, dan tidak diizinkan untuk mengosongkan kolom. Aturan yang sama juga dituliskan untuk dua kolom lainnya, yaitu dep name dan dep location. Setelah semua kolom didefinisikan, tentukan primary key-nya. Untuk tabel ini, primary key-nya adalah dep ID. Hal inilah juga yang mendukung penulisan constraint not null pada kolom dep ID. Execute query-nya, lalu jika sudah sukses, kembali tuliskan query untuk create table employees. Caranya sama. Tuliskan create table, definisikan nama kolom, tipe data, dan not null constraint. Bedanya adalah tabel ini memiliki foreign key, sehingga tuliskan foreign key-nya seperti ini. Lalu references untuk tabel asalnya. Jika sudah, yang terakhir create juga table salary grade. Setelah semua tabel berhasil dibuat, sekarang kita ke soal nomor 2, yaitu insert data. Sama seperti saat create table tadi, untuk insert datanya juga kita lebih dulu insert data ke tabel departemen, karena nantinya primary key pada tabel ini akan digunakan pada tabel lain. Jadi untuk insert data ke tabel departemen, tuliskan query insert gini. Insert into department, lalu values, isi dari setiap kolomnya berurutan sesuai dengan urutan saat create table. Karena saat create table tadi, kolom dituliskan dengan urutan dep ID, dep name, lalu dep location, maka untuk insertnya juga tulis nilai dari dep ID, dep name, dan dep location. Atau cara lain, tuliskan ulang nama kolomnya gini. Begitu seterusnya untuk semua data yang diminta. Untuk nomor 3 juga sama. Setelah semua data berhasil diinsert, kita diminta untuk insert data baru ke tabel employees. Jadi, tulis kembali query insert. Insert into employees, lalu value-nya. Coba tampilkan isi tabelnya untuk melihat apakah data sudah berhasil ditambahkan. Pada soal nomor 4, kita diminta untuk menambahkan data pada kolom manager ID yang awalnya kosong. Artinya, kita diminta untuk melakukan update terhadap isi tabel. Maka tuliskan query-nya gini. Update employees, set nilai manager ID seperti yang diminta di soal, lalu where employee ID sama dengan 68319 untuk menandakan baris mana yang akan diupdate. Begitu juga untuk nomor 5. Kita juga diminta untuk melakukan perubahan terhadap dep location pada tabel departemen. Jadi tulis query-nya update departemen, set nilai yang diminta, lalu kondisinya, baris mana yang akan diubah. Selanjutnya nomor 6, menghapus data pada tabel employees. Untuk menghapus data, kita perlu gunakan query delete. Gini, delete from employees,
where kondisinya, yaitu baris atau data yang akan dihapus juga. Lalu untuk nomor 7, diminta untuk menambahkan kolom baru pada tabel yang sudah ada. Jadi untuk mengubah bentuk tabel kita gunakan alter. Beda dengan query pada nomor 4 dan nomor 5 yang menggunakan update. Tuliskan query-nya. Alter tabel employees, lalu add nama kolom, spasi tipe datanya. Di sini saya menggunakan tipe data bit, yaitu tipe data yang hanya menerima input angka 1 atau 0, sehingga cocok dengan tipe boolean yang diminta di soal. Selanjutnya nomor 8 untuk menghapus kolom. Menghapus kolom juga artinya melakukan perubahan terhadap bentuk atau struktur tabel, sehingga gunakan alter. Alter table employees, drop column status. Nomor 9, menampilkan nama karyawan dan gajinya. Select nama kolom yang akan ditampilkan from nama tabelnya. Yang terakhir, menampilkan departemen yang unik dan pekerjaannya. Untuk menampilkan data yang unik, kita gunakan distinct, sehingga query-nya gini. Select distinct dep ID job name from employees. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.